wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dengan NPM 02772311035 kelas 3E dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang menjadi dua sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat. Mari kita pelajari bersama perbedaan mendasar dari kedua sistem ini. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi dengan filosofi dan pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami aktivitas perekonomian. Dalam perspektif filosofis, ekonomi syariah dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Sistem ini memandang ekonomi bukan sekedar urusan materi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman yang mengutamakan kemaslahatan umat dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Sementara itu, ekonomi konvensional bertumpu pada paradigma kapitalis yang lebih individualistis dan materialistis. Sistem ini memosisikan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, dengan sedikit memperhatikan aspek moral dan sosial. Mekanisme pasar bebas menjadi motor penggerak di mana setiap pelaku ekonomi bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan mendasar terlihat dalam praktik perbankan dan sistem keuangan. Perbankan syariah menolak konsep bunga atau riba dan menggantinya dengan skema bagi hasil yang lebih adil. Setiap transaksi harus didasarkan pada kegiatan ekonomi real, transparan, dan saling menguntungkan. Kontrak-kontrak dalam ekonomi syariah harus bebas dari unsur ketidakpastian, spekulasi, dan penipuan. Sebaliknya, perbankan konvensional mengandalkan bunga sebagai mekanisme utama dalam transaksi keuangan. Besaran bunga ditentukan di muka tanpa mempertimbangkan resiko dan keberhasilan usaha. Spekulasi dan instrumen derivatif menjadi bagian yang lazim dalam sistem ini. Dalam hal investasi, ekonomi syariah membatasi ruang gerak pada kegiatan yang halal dan produktif. Investasi dilarang pada sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian, produksi alkohol, pornografi, dan sistem yang merusak lingkungan. Sebaliknya, ekonomi konvensional memperbolehkan investasi pada berbagai sektor sepanjang menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosialnya. Distribusi kekayaan juga menjadi perbedaan yang signifikan. Ekonomi syariah memiliki instrumen zakat sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, membatasi kesenjangan ekonomi, dan mendorong solidaritas sosial. Adapun ekonomi konvensional cenderung membiarkan distribusi kekayaan diserahkan pada mekanisme pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan. Meskipun demikian, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih bermoral, manusiawi, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Sementara ekonomi konvensional unggul dalam fleksibilitas, inovasi, dan efisiensi. Pilihan antara keduanya sangat bergantung pada konteks individual, nilai-nilai personal, dan pemahaman mendalam akan konsekuensi masing-masing sistem. Yang terpenting adalah bagaimana setiap sistem ekonomi mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita tambahkan beberapa perspektif lain dalam memahami perbedaan ekonomi syariah dan konvensional dari aspek yang lebih mendalam. Yang pertama, pada dimensi etika dan moral. Dalam konteks etika,
Ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Setiap transaksi ekonomi harus melewati saringan etika yang ketat dengan mempertimbangkan dampak sosial dengan kemanusiaan. Prinsip maslahah atau kepentingan bersama menjadi landasan utama dalam setiap keputusan ekonomi. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan etika dari praktik ekonomi. Keputusan ekonomi lebih didasarkan pada rasionalitas, matematis, dan kepentingan pribadi. Konsep keuntungan maksimal seringkali mengesampingkan pertimbangan moral dan sosial. Yang kedua, perspektif lingkungan dan keberlanjutan. Ekonomi syariah memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Konsep khalifah atau penjaga alam mendorong pelaku ekonomi untuk memperhatikan keseimbangan ekosistem. Investasi pada proyek-proyek yang merusak lingkungan secara tegas dilarang. Sementara itu, ekonomi konvensional seringkali mengabaikan dampak lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam kerap dijadikan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan resiko dan ketidakpastian. Dalam ekonomi syariah, resiko dipandang sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi yang harus ditanggung bersama. Prinsip berbagi resiko atau risk sharing menggantikan konsep pengalihan resiko yang dominan dalam ekonomi konvensional. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanggung potensi kerugian. Ekonomi konvensional cenderung mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengalihkan resiko seperti asuransi dan derivatif keuangan. Resiko dipandang sebagai sesuatu yang harus diminimalisir atau dialihkan kepada pihak lain. Konsep waktu dan uang. Dalam perspektif syariah, uang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya berfungsi sebagai alat tukar. Uang hanya bernilai ketika diproduktifkan melalui kegiatan ekonomi real. Konsep time value of money yang berbasis bunga ditolak, diganti dengan konsep nilai ekonomi yang sesungguhnya. Ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Bunga dianggap sebagai kompensasi atas waktu dan risiko penggunaan uang. Semakin lama uang digunakan, semakin besar kompensasi yang diterima. Aspek sosial dan kemanusiaan. Ekonomi syariah memiliki misi sosial yang kuat. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi. Tujuannya bukan sekedar redistribusi kekayaan, melainkan perbedaan ekonomi masyarakat lemah. Dalam ekonomi konvensional, aspek sosial cenderung diserahkan pada mekanisme pasar atau intervensi pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seringkali hanya dipandang sebagai aktivitas tambahan, bukan bagian fundamental dari sistem ekonomi. Globalisasi dan tantangan kontemporer. Ekonomi syariah tengah mengalami perkembangan signifikan di era globalisasi. Ia menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermoral di tengah krisis sistem ekonomi konvensional. Lembaga keuangan syariah ini telah berkembang di berbagai negara, bahkan di wilayah non-muslim. Ekonomi konvensional menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan berulang, dan ketidakstabilan pasar global. Beberapa pemikir ekonomi mulai melirik model ekonomi alternatif termasuk ekonomi syariah sebagai solusi. Kesimpulannya, perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional bukan sekedar masalah teknis, melainkan
perbedaan filosofi yang fundamental dalam memandang aktivitas ekonomi. Keduanya menawarkan pendekatan berbeda dalam hal tantangan ekonomi global dengan kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Demikianlah pembahasan tentang perbandingan ekonomi syariah dan konvensional. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami kedua sistem ekonomi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.